Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu Guru hebat dan sahabat kimia. Salam dan bahagia. Pada video kali ini Bu Eli akan memberikan informasi tentang silabus OSN jenjang SMA atau MA, yaitu pada mapel kimia. Nah, sahabat kimia tentu sedang mempersiapkan diri ya menuju ke seleksi tingkat kota ya, merupakan bagian dari event OSN, kompetisi Olimpiade Sains OSN ya, yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek ya, yaitu Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, dalam rangka belajar yang fokus ya, rangka belajarnya itu harus tegas dan jelas ya. Yang mana saja materi yang perlu dipelajari ya. Nah, di sini ada silabus Olimpiade Sains Nasional untuk mapel kimia ya. Nah, silabus ini adalah silabus yang mengacu ya, baik materi-materi mulai dari seleksi tingkat sekolah, tingkat kota, provinsi, bahkan nasional dan ke internasionalnya, yaitu namanya International Chemistry Olympiad ICHO. Ini terkenal sekali ya, ICHO ya. Jadi kalau yang sudah lolos dari tingkat nasional akan menjadi wakil ke ICHO melalui pembinaan terpusat, kemudian diseleksi lagi dan diambil 4 besar. Nah, ini adalah peserta-peserta yang menuju ke seleksi internasional mewakili Indonesia. Wah, keren banget. Nah, silabus ini adalah silabus yang dikeluarkan oleh Olimpiade Kimia Indonesia ya. Jadi ini silabus yang sudah dari tahun ke tahun digunakan ya. Memang silabusnya ini ya sejak zaman Bu Eli dulu membina ya, saat sebelum COVID itu juga sudah memakai silabus ini ya. Jadi sekarang kita bahas juga ini silabus ini ya, silabus yang sama dari tahun ke tahun dan juga materinya juga tentu seperti itu ya. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas ya. Nah, sahabat kimia, dan ini disusun tentunya oleh tim juri Olimpiade Kimia Indonesia ya. Nah, di sini ada halaman introduksinya, yaitu silabus kimia disusun berdasarkan pembidangan, yaitu ada kimia dasar, kemudian kimia fisik, anorganik, organik, analitik, biokimia, polimer, serta spektroskopi kimia. Nah, di dalam silabus ini klasifikasi topik-topik kimianya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, topik yang sebagian besar terdapat pada kurikulum nasional, artinya baik Bapak Ibu guru atau sahabat kimia yang sedang belajar menggunakan kurikulum K13 maupun kurikulum yang sudah yang baru ini ya, yaitu kurikulum merdeka ya, maka ini materi-materinya masuk ke kelompok 1 ya. Lalu di kelompok 2 ini ada topik yang termasuk sebagai program kurikulum pada SMA di tingkat nasional. Tetapi walaupun sebagian besar tidak dimasukkan dalam kurikulum nasional, diharapkan peserta Olimpiade Kimia Indonesia dapat mempelajarinya ya. Jadi ada kurikulum yang memang kurikulum ada yang digunakan oleh sekolah-sekolah, baik itu K13 atau Kurmer, kurikulum merdeka ya. Topik-topiknya adalah topik-topik yang ada di sana, tapi juga ada yang di luar kurikulum ya. Tapi diharapkan karena namanya peserta Olimpiade Kimia yang sudah siap ya untuk menuju goalnya itu adalah menjadi wakil Indonesia nih di ajang internasional, maka tentunya sudah bisa mengerjakan soal-soal dengan topik di luar kurikulum nasional. Dan ini juga masuk ke dalam kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 ini adalah materi-materi yang tidak ada di dalam kurikulum nasional, baik K13 maupun Kurmer, tetapi karena peserta Olimpiade Kimia sudah mempersiapkan diri sebaik-baik
sebaik-baiknya, maka dapat mempelajarinya ya. Untuk apa? Untuk menuju ke Olimpiade Internasional ya. Nah, dapat kita bayangkan sahabat kimia bahwa silabus pada silabus materi persiapan menuju seleksi tingkat kota, provinsi, nasional, internasional bidang kimia ini adalah ya luas ya, yaitu lebih dari materi-materi di tingkat sekolah SMA ya. Jadi materi apa ya? Materi di tingkat perguruan tinggi ya. Jadi ini sudah bisa disiapkan step by step ya, sampai sahabat kimia itu mempelajari pada kelima ranah bidang ya kimia, yaitu sekali lagi baik kimia dasar, kimia fisik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, polimer serta spektroskopi kimia ya. Nah, ini yang Bu Eli tekankan ya pada informasi silabus OSN Mapel Kimia jenjang SMA atau MA ya. Nah, baik sahabat kimia, kita mulai ya, tapi sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini ya semakin bermanfaat bagi pengunjung dan Bu Eli juga semangat nontonnya ya. Terima kasih. Nah, kita mulai ya. Awal belajar kimia itu mulai dari mana ya? Nah, ini dasarnya itu ada di materi atom ya. Atom yaitu mengenal apa itu inti atom atau nukleon ya. Lalu isotopnya ya, isobar, isoton seperti itu ya, Bapak kimia. Lalu kenali ya secara spesifik atom hidrogen. Bagaimana konsep tingkat energi hidrogen ini sebagai unsur paling sederhana ya, atom dari unsur paling sederhana, nomor atomnya 1 ya di sepanjang tabel SPU-nya. Ya, ini dikenali konsep tingkat energinya, bentuk orbital S-nya ya, orbital S itu seperti apa, visualisasinya ya, berbentuk sphere ya. Bentuk dan orientasi orbital P, bentuk dan orientasi orbital D-nya ya. Persamaan Schrödinger sederhana ini sebagai dasar dari pembahasan konsep teori atom modern ya, mekanika kuantum ya. Lalu kuadrat fungsi gelombang dan probabilitas ya, dan bilangan kuantum itu sendiri ya, N, L, M, dan bisa ditambah spinnya ya. Nah, lalu mengenal radioaktivitas, ini berbicara tentang reaksi-reaksi kimia inti ya, jenis radioaktivitasnya ya, peluruan radioaktivitas, reaksi nuklir atau reaksi inti ya, di mana ada bombardir reaksi fission, reaksi fusion ya, peluruhan sinar-sinar radioaktif alfa, beta, gamma ya, dan seterusnya ya. Lalu ikatan kimianya. Di sini mulai belajar dari teori Vesper, yaitu struktur molekul sederhana ya. Bagaimana atom pusat dengan tidak lebih dari 4 pasang elektron, kemudian juga pelajari pada atom pusat yang melanggar aturan oktet. Jadi kita tidak hanya mengenal aturan oktet saja ya, sahabat kimia, akan ada yang tidak oktet tuh ya. Oktet berkembang lebih dari 8 ya, misalnya pada SF6, PCl5 ya. Dan juga ada yang tidak oktet karena oktet tidak lengkap, yaitu di bawah 8, misalnya pada BCl3, BeCl2, nah seperti itu ya. Nah, lalu delokalisasi dan resonansi. Di sana ada teori orbital hibrida, mempelajari hibridisasi ya, membentukkan ikatan kimia melalui tumpang tindih orbital ya. Lalu ada teori orbital molekul ya, itu seperti apa? Bagaimana molekul-molekul itu bertumpang tindih ya untuk membentuk sebuah ikatan kimia. Kemudian diagram orbital molekulnya kita ambil yang paling sederhana dulu, yaitu molekul ada 2, lalu N2, O2. Lalu belajar mengenal apa itu order ikatan dalam O2, O2+, dan O2-. Nah, bagian yang ini sahabat kimia ini memang di luar kurikulum nasional. Makanya di sini diberi kategori 3 ya. Jadi sahabat kimia bisa melihat ya, kategori 1 itu ada di tingkat sekolah ya. Kemudian kategori 2 itu sebagian di tingkat sekolah ada, sebagian di
di luar tingkat sekolah ada, dan yang dua ini umumnya akan muncul nanti di seleksi tingkat nasional. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk yang dua itu di nasional ya. Nah, lalu elektron tak berpasangan dan paramagnetisme, mempelajari bagaimana sebenarnya sifat magnet dari molekul-molekul ini ya, O2, H2 seperti itu ya. Paramagnet, diamagnet seperti itu. Dan ini termasuk materi-materi yang di luar tingkat sekolah ya, yaitu kategori 3. Jadi sahabat kimia perhatikan angka ininya juga ya. 1, kategori 1, 2 atau 3. Nah, masuk ke stoikiometri atau perhitungan kimia ya. Di sini ada persamaan reaksi kimia. Perhitungan stoikiometri, hubungan massa dan volume, volume molar, massa molar, menentukan rumus empiris dan rumus molekul, bilangan Avogadro-nya, perhitungan konsentrasinya ya. Dalam molar, molal, fraksi mol, persen nih sering dia sahabat kimia, persen massa, volume, massa per volume, dan ini adalah yang sudah dipelajari di tingkat sekolah ya, di dalam kurikulum nasional ya, yang angka 1 ini. Baik, lanjut ya. Sekarang kecenderungan periodik atau sifat periodik unsur ya, ini tentu sudah dipelajari sahabat kimia ya di kelas 1 ya. Konfigurasi elektron yaitu prinsip larangan Pauli, aturan Hunds, unsur golongan utama ya, golongan A ya, unsur logam transisi golongan B termasuk logam lantanida dan aktinida, ini masuk ke materi yang di luar kurikulum nasional ya. Lalu sifat SPU itu sendiri, elektronegativitas, afinitas elektron, energi ionisasi 1, ini bahkan ke energi ionisasi tidak hanya 1 ya, sahabat kimia 2, 3, 4 dan seterusnya sepanjang jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut ya. Lalu ukuran atom, ukuran ion dan bilangan oksidasi tertinggi ya. Jadi ini bagian ini penting nih sahabat kimia ya, karena kita akan nanti bisa menjelaskan tentang mekanisme reaksi organik dengan lebih clear ya kalau kita mempelajari sifat-sifat periodik unsur ini. Masuk ke kimiaan organik ya sahabat kimia ya. Ini ada kecenderungan sifat unsur golongan utama ya. Gimana sih titik lelehnya ya? Dari mulai golongan 1, mulai dari litium sampai ke cesium, itu gimana titik lelehnya, titik didih, karakter logamnya, kekuatan logamnya ya, kemampuan melepaskan elektron valensinya, ini terkait dengan energi ionisasi tadi ya sahabat kimia. Lalu sifat magnetiknya, konduktivitas listriknya ya. Dan di sini ada bilangan oksidasi, nomenklatur, senyawa unsur, nomenklatur, tata nama ya, dari senyawa unsur utama, transisi, dan kompleks logam sederhana ya. Jadi mengenal senyawa kompleks logam sederhana itu sebagai materi-materi yang ada di luar kurikulum nasional ya. Nah, golongan 1A dan 2A, ini apanya yang dipelajari ya? Ini sebenarnya ada di kurikulum silabus kurnasnya itu ada di kimia unsur ya. Kecenderungan dalam reaktivitas, unsur berat lebih reaktif ya, seperti itu. Produksi reaksi dengan air, halogen, oksigen ya. Kebiasaan oksidanya ya, kebasaan oksidanya, sifat basa dari senyawa oksidanya Na2O seperti apa dibandingkan terhadap MgO, TaO, Al2O3 ya. Lalu sifat-sifat hidrida ya, logam golongan utama bisa membentuk senyawa hidrida dengan hidrogen sehingga hidrogennya bermuatan negatif ya. Misalnya natrium hidrida, magnesium hidrida ya, aluminium hidrida seperti itu. Senyawa-senyawa lain dan sifat serta tingkat oksidasinya ya. Dan lanjut golongan 13. Wah, apa nih? Kok ada golongan 13? Ternyata golongan 13 itu adalah golongan 3A ya. Dan golongan 18 adalah golongan 8A serta hidrogen ya. Di sini kita mengenal rumus senyawa binernya dan hidrogennya. Sifat asam basanya dari Ca4, NH3, H2O.
H2S ya, tentunya sifat asam basa yang dibahas tidak hanya dari teori Arrhenius saja, tapi juga teori Borsellino dan terutama teori Lewis dari kemampuan mendonorkan pasar elektron bebasnya ya. Ini ada di sini ya sahabat kimia ya. Lalu sifat-sifat lainnya. Nah, golongan 3A, silakan dibaca ya sahabat kimia, ini ada di sini banyak sekali ya. Golongan 4A apa saja mulai dari tingkat oksidasi ya. Kemudian di sini kalau 3A ada reaksi yang khusus, reaksi boronnya ya. Sifat asam basa alumni yang di 3A itu terkenal, kita perlu membahas, meng-highlight pada aluminium dan boron ya sahabat kimia. Lalu titik 4A ini tingkat oksidasi silikon. Ya, ini highlightnya di mempelajari sifat-sifat unik dari atom suatu unsur di golongan 4A yaitu karbon, silikon, timbal dan Sn itu timah ya, stanum ya. Asam basa dan sifat redoks dari oksida dan kloridanya ya. Golongan 5A di sana ada fosfor, oksida nitrogennya, sifat redoks asam nitrat ya, asam nitrit ya dan sebagainya. Bilangan bismut yaitu di bilox plus 5 dan plus 3 serta sifat lainnya, senyawa lainnya. Golongan 16 atau 6A di sana ada sulfur dan reaksi anion tiosulfat dengan I2 ini masuk ini nanti ke itu sahabat kimia, ke iodometri ya, iodimetri. Nah, ini perlu berkenalan dengan unsur sulfur yang membentuk poliatomik ya, tiosulfat. Apa itu? Tadi ini ada di materi kelompok ketiga ya, sahabat kimia ya. Golongan 7A halogen ya. Di sana ada reaktivitas dan menurunnya kekuatan oksidator dari F2 ke I2. Jadi pada golongan halogen itu highlightnya ada di oksidator, sifat oksidator ya, bukan reduktor loh sahabat kimia ya. Karena apa ya? Sifat dari anion-anionnya ya, lalu sifat asam basa. Tingkat oksidasi fluor. Tingkat oksidasi fluor ini unik ya sahabat kimia, jadi dibahas khusus ya. Kemudian tingkat oksidasi yang sangat rame ya dari atom Cl ya. Oksoanion mononuklir dari klor, reaksi halogen dengan air ya. Reaksi Cl2O dan Cl2O7 dengan air, senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Masuk ke golongan 8A atau gas inert ya. Itu juga ada di sana. Lalu logam-logam transisi ya. Apa saja nih? Mulai dari logam transisi periode keempat ya sahabat kimia, dari skandium sampai zinc dan lain sebagainya sampai ke perak ya, bahkan sampai ke Hg dan lain-lain ya. Warna larutan ion logam transisi terutama ion-ion yang ini ya sahabat kimia ya. Ini ada warna ion kompleks berarti ya. Ketidaklarutakan logam Hg, AgCu dan garamnya. Ini misalnya pada AgCl, AgCl2 ya. CuCl2 itu adalah garam-garam yang sukar larut sehingga mempunyai Ksp ya, seperti itu ya. Nah, lalu logam transisi dan larutan asam, misalnya HCl dan pembentukan ion M2+ dalam larutan asam. Ya, misalnya M2+ dari logam transisi, CO2+, Fe2+, Zn2+ ya. Lalu ada Sn2+ dan lain-lain ya. Nah, sekarang mengenal amfoter dari zinc hidroksida dan CrOH3 dan oksida hidroksida ion M2+ lainnya dalam larutan asam ya. Oksidator kuat dalam larutan asamnya, pengaruh pH dan daya oksidasi, interkonversi antara Cr2O7 bikromat dan kromat. Nah, apa ini bedanya ya? Senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Nah, masuk ke lantanida, aktinida ini juga perlu diperkenalkan ya pada kategori 3 ya. Kimia koordinasi termasuk stereokimia nih ya. Definisi bilangan koordinasi itu apa? Persamaan kesetimbangan reaksi, pembentukan dan formula kompleks ya. Formula dan struktur ion kompleks baik AgNH32+, AgSO3 22-, bagaimana ini, mana ligannya, mana atom pusatnya,
mana bilangan koordinasinya, mana ion muatan dari senyawa kompleks itu sendiri, dan lain-lain ya. Dan di sini ada teori medan kristal juga dan medan ligan, bla 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 ya, sahabat kimia. Ada stereokimia, ini perlu. Ini kalau menurut Bu Eli ini perlu dipelajari meskipun ini masuk ke dalam kategori 3, tapi ini juga sering keluar nih sahabat kimia ya, cis dan trans ini, bahkan di tingkat kotak, tingkat provinsi itu sudah kenalan dengan cis dan trans ya, maksudnya pada senyawa-senyawa yang organik ya, senyawa-senyawa hidrokarbon atau organik ya, enantiomer ya. Baik, mengenal beberapa proses industri kimia ya, proses pembuatan asam sulfat, proses kontak. Amoniak itu Haber-Bosch ya, natrium karbonat atau soda ya. Kemudian industri Cl2 dan NaOH ya, industri asam nitrat ya, seperti itu. Itu ada juga ya proses solvay, dan ini sudah dipelajari ya di kelas 3, ini materi kelas 3 semester 1 ya, proses industri kimia. Nah, sekarang kita masuk ke bidang kimia fisika. Di sini mengenal senyawa gas, mulai dari hukum gas ideal, hukum gas van der Waals ya, tekanan parsial, hukum Dalton. Nah, mungkin sahabat kimia berpikir sebanyak ini itu mana yang dipelajari dulu ya. Nah, sahabat kimia perlu step by step ya. Belajar dulu yang masuk ke kategori 1 dulu ya. 1 dulu baru nanti dikembangkan ke kategori 2. Jadi yang kategori 1 ini dikasih stabilo nih sahabat kimia ya, nanti filenya bisa diunduh di bagian bawah deskripsi ya. Nah, lalu setelah dikasih stabilo, kemudian dipelajari ya, dicari materi-materi yang mana ya. 1 dulu, karena 1 ini untuk persiapan tingkat kota ya. Kemudian baru ke 2 ya. 2 ini untuk persiapan menuju ke nasional ya. Dan jika punya banyak waktu dan sudah sangat menguasai penguasaan materinya itu sangat cepat dan mampu ya, maka sahabat kimia tidak hanya belajar di kategori 2, tapi juga bisa ke kategori 3 ya, berjenjang ya. Nah, lanjut ya, kita mengenal juga tekanan uap dan temperatur, persamaan Clausius-Clapeyron ya, diagram fasa komponen tunggal sistem cair uap, larutan ideal non ideal, diagram dan destilasi fraksionasi. Nah, di sana ada hukum Henry, yaitu kelarutan gas dalam cairan ya, hukum Henry. Lalu ada hukum Raoul ya, seperti itu. Deviasi dari hukum Raoul, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, ini adalah sifat kolikatif di kelas 3 semester 1 ya. Lalu tekanan osmosis ya, itu juga ada di kelas 3 semester 1 ya. Dan untuk level 3-nya adalah koefisien partisi dan ekstraksi pelarut. Lalu termodinamika ya, ini ada termodinamika, hukum kekekalan energi yang pertama, konsep sistem dan keliling ya. Ini ada di kelas 2 semester 1 ya. Energi panas dan kerja ya. Lalu entalpinya, hubungan energi internal dan entalpi. Efisiensi kapasitas panas itu apa? Definisi maksudnya ya. Kapasitas panas, kalor jenis, kapasitas kalor bahan ya, itu apa? Itu penting sekali untuk menghitung kalor-kalor yang terlibat di dalam reaksi kimia ya, termokimia ya, tanpa menghafal rumus ya. Ini ada di video Bu Eli yang ada di list di playlistnya sahabat kimia. Silakan diuprek-uprek ya, boleh dilihat-lihat lagi, dipelajari lagi ya. Perbedaan ini ada CP dan CV ini untuk larutan ideal ya. Entalpi sifat fungsi keadaan ini ada hukum Hess, siklus Born-Haber itu untuk senyawa-senyawa kristal ya. Entalpi pembentukan standar, entalpi larutan dan solvasi, serta entalpi ikatan menghitung kalor dengan data-data energi ikat ya. Nah, masuk ke hukum kedua, ini adalah materi-materi yang sering keluar ya di tingkat nasional. Nah, apa itu entropi? Entropi dan disorder, ketidakteraturan makin besar. Entropinya makin tidak teratur. Kemudian definisi entropi yang merupakan hubungan dengan kerja ya. Definisi energi bebas, Gibbs ya. Lalu
meramalkan arah perubahan secara alami ya. Nah, masuk ke kesetimbangan kimia, molekuler dan ionik, kesetimbangan dalam fase gas, kesetimbangan homogen, heterogen. Silakan dibaca ya, sahabat kimia akan mengenal Kp, Kc ya. Serta hubungannya dengan Kp itu dengan energi bebas Gibbs ya. Kemudian kesetimbangan ion dalam larutan asam basa. Nah, ini masuk ke semester 2 kelas 2 ya, yaitu tentang kimia larutan atau asam basa, yaitu mengenal asam basa menurut Arrhenius, Poinsett Lowry, kemudian Lewis ya, asam basa konjugasi, hubungan Ka-Kb, pH ya, Kw ya, hubungan Ka-Kb, Kw, pH, POH ya. Seperti itu, serta kekuatan asam basa ya, perlu dipelajari nih sahabat kimia, mana sih yang lebih kuat? Mulai dari asam format, asam asetat, asam profionat, asam butirat, itu kekuatan asamnya bagaimana? Asam-asam hidrokarbon yang rantai lurus maupun yang ada cabangnya itu bagaimana? Atau termasuk alkil halida ya, yang kalau halidanya itu berbeda Cl, misalnya metil klorida dibandingkan etil klorida, dibandingkan etil bromida, dan seterusnya ya. Keasaman dan kebasahan ion, menghitung pH, pHa, pKa, pKb untuk asam dan basa lemah, termasuk titrasi dan grafik atau kurva titrasi itu perlu penting dipelajari ya sahabat kimia. Nah, kita masuk ke kelarutan ya. Di sana ada KSP, kelarutan dalam air berdasarkan nilai KSP ya, hubungan KSP dengan pH ya, dan lain-lain. Ini materi ini ada di ya, bagian ini ya yang Bu Eli kasih tanda ini ada di materi Kurnas, di materi yang kita pelajari di sekolah ya. Nah, sekarang kompleksometri ya, ini titrasi ya, titrasi untuk pembentukan kompleks dan konstanta pembentukan kompleks ya. Jadi titrasi kompleks, titrasi yang menghasilkan senyawa-senyawa kompleks yang berwarna ya. Lalu ada asam basa Lewis, lunak dan keras, apa itu ya? Kesetimbangan kompleks dan kompleksometri. Dan kompleksometri ini untuk titrasi ya, sahabat kimia, ini adalah bagian-bagian teori yang diujikan di tingkat nasional, yaitu pada bidang praktikumnya. Jadi praktikum sekitar 40% itu diujikan di tingkat nasional ya. Praktikumnya itu materi yang sering muncul dari tahun ke tahun adalah titrasi ya. Apakah titrasi asam basa biasa, bisa iodotitrasi redoks ya, iodometri, yodimetri, maupun titrasi yang melibatkan senyawa kompleks ini yaitu kompleksometri ya. Seperti itu. Nah, keasaman dan pH campuran larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, asam lemah dan kuat, basa lemah dan kuat. Di sana ada pH larutan asam lemah, campuran asam lemah, pH larutan asam multiproton, misalnya asam fosfat, ya asam fosfat ya, asam sulfida ya. Jadi diprotik, triprotik maksudnya ya. Sistem larutan buffer dan pH termasuk hidrolisis garam ya. Sahabat kimia perlu belajar di bagian ini ya. Elektrokimia. Nah, ini udah kelas 3 nih sahabat kimia semester 1 ya. Sel elektrokimia ya, sel volta ya, gaya gerak listrik itu maksudnya adalah enoselnya ya. Jenis elektrode pertamanya, potensial elektrode standar enoselnya, persamaan Nernst ini untuk kategori 3 ya. Jenis elektrode kedua, hubungan energi bebas Gibbs-nya ya. Nah, elektrolisis ini juga ya, ini yang satu ini adalah materi di dalam sekolah masing-masing, materi Kurnas ya. Kemudian ada korosi ya. Nah, sekarang kinetika kimia, ini reaksi homogen, faktor penentu laju reaksinya, koordinat reaksi dan keadaan transisi. Ini adalah diagram energi aktivasi. Ya, mana sih keadaan transisi? Mana sih koordinat reaksi dan lain sebagainya ya. Nah, sahabat kimia, kita lanjut hukum laju reaksi. Ini menghitung ya laju reaksi, hukum laju diferensial menggunakan integral diferensial. Jadi sahabat kimia perlu belajar nih senyawa-senyawa yang terintegrasi hitungan integralnya ya. Kemudian menghitung laju reaksi berdasarkan berdasarkan kecepatan laju awal ya, menentukan order reaksinya, tetapkan laju reaksi itu apa, bagaimana reaksi kalau kita
jumpa reaksi order 1. Ketergantungan konsentrasi terhadap waktu, konsep waktu paruhnya. Jadi ditanya nih sahabat kimia, waktu paruh juga ya, hubungan waktu paruh terhadap laju reaksi kimia ya. Seperti itu hubungan waktu paruh dan tetapan laju ya. Perhitungan tetapan laju reaksi dari hukum laju diferensial ya, integral tadi ya, maupun hukum laju integrasi ya. Laju dan tetapan laju reaksi order 2 dan order 3 ya. Nah, sebelum menguasai order 3 dan 2, kuasai dulu order 1 bahkan order 0 ya sahabat kimia ya. Mekanisme reaksi, konsep molekularitas ya, langkah penentu laju reaksi, konsep dasar. Ada teori tumbukan ya, sebetulnya teori tumbukan ini menurut Bu Eli itu ada di kelompok 1 ya, karena kita kan juga belajar apa sih teori tumbukan itu ya, yaitu faktor-faktor penentu laju reaksi yang dibahas dengan alasan-alasan pada teori tumbukan, tumbukan yang efektif itu seperti apa ya. Lalu reaksi paralel berlawanan dan berurutan, hukum Arrhenius ya, energi aktivasi dan laju reaksi serta menghitung EA energi aktivasi yaitu dengan menggunakan hukum Arrhenius. Nah, baik, masuk ke kimia analitik ya. Wah, ini titrasi ya. Jadi titrasi itu masuk di dalam asam basa di kurikulum nasional ya, yaitu titrasi kurvanya seperti apa. Ada 4 jenis kurva titrasi asam basa ya. Ada yang netral asam basa kuat, ada asam kuat basa lemah, atau dibalik basa lemah asam kuat, dan asam lemah basa lemah. Ada 4 jenis. Sahabat ini perlu mengenal bentuknya, curamnya, grafik daerah 3 yang curam itu seperti apa bentuknya dan lain-lain ya. Bagaimana menentukan Ka atau Kb dari suatu grafik kurva titrasi itu juga perlu dipelajari, diuprek-uprek ya sahabat kimia kurva titrasinya ya. Nah, termasuk titrasi redox yang Bu Elis singgung tadi, ada iodometri, iodimetri, permanganometri menggunakan KMNO4 sebagai titrannya ya. Lalu titrasi kompleksometri ini menggunakan EDTA sebagai titrannya ya. Analisis kualitatif ya, ini identifikasi ion-ion ya, baik ion kelompok 1 Ag+, Ba2+, Cl- bla 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 ya. Lalu masuk ke gugus fungsi senyawa organik ini sahabat kimia ya, ini ada di sini ya. Ya, mengenal regen Lucas, yaitu untuk membedakan alkohol primer, sekunder, tersier. Yang seperti apa sih alkohol primer, sekunder, tersier juga ada di channel Bu Eli ya, sudah Bu Eli bahas ya. Lalu ada reaksi iodoform, JHI3, ini untuk apa ya? Identifikasi amina primer, sekunder, tersier, dan kuaterner di laboratorium ya. Kemudian metode pemisahan kromatografi, ini spektroskopi ya, seperti itu. Kromatografi lapis tipis ya, TLC ya, thin layer chromatography. Ini juga materi yang dari tahun ke tahun selalu ada muncul untuk materi praktikumnya di tingkat nasional. Nah, seperti ini ya. Nah, baik sekarang kita menuju ke bagian yang katanya itu paling sulit ya, yaitu namanya kimia organik ya. Padahal enggak ya, jangan bilang sulit ya. Bilang saya bisa mengerjakan dengan berlatih dan meningkatkan jam terbang ya sahabat kimia ya. Apa saja yang dipelajari di kimia organik? Yaitu mulai dari tata nama alkana, kenali dulu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu adalah tata nama alkana, baik rantai lurus maupun rantai cabang ya. Kecenderungan titik didihnya, alkana dan struktur, kemudian mulai masuk nih alkohol terhadap ether. Alkohol ether ini adalah isomer gugus fungsi ya. Ini bedanya apa? Ada yang alkohol itu berikatan hidrogen, ether itu tidak. Lalu bagaimana perbedaan titik didihnya ya. Nah, geometri ikatan tunggal, double dan triple pada karbon, alkana, alkena, alkuna ya. Lalu identifikasi gugus fungsi umum. Mengenal isomer alkena maksudnya, ini bukan alkana, alkena ya, yaitu isomer cistran dan EZ ya. Enantiomernya, aktivitas optik, tata nama RZ. Wah, yang mana ini sahabat kimia ya? Nah, ini semua perlu dipelajari step by step ya. Yang penting sabar ya. Reaktivitas, ini senyawa-senyawa gugus senyawa
Hidrokarbon, senyawa organik yang punya reaksi khas, reaksi kimia yang khas ya. Alkana, reaksi dengan halogen, halogenasi ya. Hasil reaksinya apa? Mekanisme radikal bebas, yaitu yang meliputi tahapan inisiasi, terminasi ya. Kemudian inisiasi, propagasi, terminasi ya. Jadi ada propagasinya di sini ya sahabat kimia ya. Kemudian mengenal sikloalkana, ini merupakan isomer dari alkena ya. Namanya gimana, tegangan di cincin kecilnya gimana, tegangan di cincinnya yang kecil ya. Lalu konformasi kursi kapal pada sikloheksana itu untuk materi di level 3 ya. Nah, ini alkenanya ya. Reaksi adisi pada alkena menggunakan aturan Markovnikov ya. Produk dari Br2, HBr dan air ya. Kemudian mekanisme yang melibatkan intermediate karbokation mengenal. Apa itu karbokation? Bahkan karboanion ya, C+, C mi ya. Stabilitas relatif ya karbokationnya itu mana sih yang lebih stabil? Kenapa C karbokation tersier lebih stabil dari sekunder atau primer ya. Lalu adisi 1,4 di enah ya. Sekarang alkuna, keasaman relatif terhadap alkena. Jadi kita membandingkan alkena dan alkuna itu ada mana yang lebih asam ya. Perbedaan sifat kimia dengan alkenanya ya. Benzena formula stabilisasi oleh resonansi. Ini ada di Kurnas ya sahabat kimia. Nah, baik sekarang ke substitusi elektrofilik dari benzena. Jadi benzena itu kayak elektron ya sebagai sebuah bahasa Lewis ya. Jadi bisa melakukan reaksi substitusi, tapi substitusinya bukan yang nukleofilik ya, yang elektrofilik ya, meliputi nitrasi, halogenasi, Friedel-Crafts ya, alkilasi ya, asilasi ya. Efek arah pada substituen pertama, bagaimana kalau ada disubstitusi di sana, bahkan tris, substitusi, reaktivitasnya, dan lain-lain ya. Senyawa halogen. Nah, ini silakan dibaca mengenal reaksi substitusi, eliminasi, kompetisi ya, persaingan antara eliminasi dan substitusi ya. Lalu alkohol, reaksi dehidrasi menjadi alkena ya. Ini yang ada di kelompok satunya, sahabat kimia utamakan dulu, pelajari dulu ya. Kemudian ester ya, esterifikasi dengan asam anorganik ya, seperti itu ya. Kemudian reaksi oksidasi alkohol menghasilkan aldehid, kemudian asam karboksilat ya. Baik, aldehid dan keton sendiri silakan dibaca, aduh banyak banget nih ya sahabat kimia, tapi tetap semangat ya. Jadi ini senyawa karbonil ya, aldehid keton itu sahabat kimia fokuskan kepada reaksi oksidasi dan reduksinya ya. Oksidator kuat, senyawa-senyawa yang mengandung banyak atom oksigen. Kemudian reduktor kuat, senyawa-senyawa yang mengandung banyak hidrogen ya. Oksidasi, penambahan atom O ya, reduksi, pengurangan atom, penambahan atom H ya, atau pengurangan atom O. Nah, seperti itu konsep-konsep yang simpelnya perlu kita kuasai ya. Lalu ada adisi nukleofilik ya, ini untuk kategori 3 ya, dan seterusnya ya. Baik sahabat kimia, asam karboksilat dan turunannya, esterifikasi. Turunan asam karboksilat itu adalah ester, amida, nitril ya. Ini adalah turunan-turunan asam karboksilat yang kalau belajar asam karboksilat itu langsung aja ya bersamaan dengan setelah asam karboksilat lanjut ester, amida, kemudian nitril. Nah, seperti itu biar sekaligus ya. Dan di sini fokuskan pada esterifikasinya ya. Hidrolisis ester, pembentukan ester, setelah hidrolisis ester itulah reaksi berkesetimbangan, bolak-balik. Jadi belajarnya sekaligus. Nah, sahabat kimia kita mengenal juga amina. Amina ini amina primer, sekunder, tersier. Ya, kita harus penting ya amina ini sahabat kimia, karena amina itu sebagai basa, sifat basa amin yang suka mendonor pasangan elektron bebasnya meskipun tidak sebaik gugus hidroksil ya. Nah, seperti itu ya. Amina alifatik, amina aromatik, dan next masuk polimer ya, pembentukan polimer, polimerisasi melalui reaksi adisi, misalnya pada PS polisterana, PE, PP ya, maupun polimer kondensasi ya, pelepasan molekul kecil misalnya H2O dan H3 ya, misalnya pada polyester,
poliamida, ya, bahkan ke silikon, konsep crosslink dan pengaruh terhadap sifatnya, ya. Kemudian ada polimer natural, silikat dan karet, ya, Nah, ini seperti apa tuh karet? Kita perlu mengenal, ya. Tapi ini level 3 ya, sahabat kimia. Dan masuk lagi ke biokimia, dan di biokimia ini sahabat kimia itu dasarnya itu ada di materi kelas 12 semester 2, yaitu belajar karbohidrat, protein, lipid, ya. Di sana ada karbohidrat monosakarida, disakarida, polisakarida, itu semua harus kita pahami, ya. Glukosa dan fruktosa. Kemudian di sana ada rantai alfa 14 glikosidanya, kita pahami sebagai penghubung yang membentuk sebuah polimer itu, ya, polimer polisakaridanya, ya. Glukosa, fruktosa, rantainya, proyeksi Fischer, bagaimana kalau strukturnya, struktur molekul Fischernya, bahkan struktur Howard-nya yang melingkar itu bedanya di mana, ya. Kemudian perbedaan antara kanji, start, dan selulosa, ikatan kimianya di alfa 14 atau alfa 16 atau beta 14 dan seterusnya, ya. Perbedaan alfa dan beta D glukosa. Nah, lemak. Nah, lemak ini adalah struktur lemak, ya, dan hubungannya dengan sifat-sifatnya. Dan lemak ini adalah lemak dibentuk dari asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, ya, tak jenuh itu karena mengandung ikatan rangkap. Di posisi mana ikatan rangkapnya, ya. Dan ini perlu dipelajari, ya, sahabat kimia, ya. Ada PUFA, ya, polyunsaturated fatty acid, ya, itu terkenal acid, ya. Itu terkenal sekali saat kita belajar tentang lemak, ya, atau lipid, ya. Lipid, lemak, oil, fat, ya. Nah, bedanya apa tuh, ya? Oil berarti wujud fisiknya cair, ya. Fat wujud fisiknya padat, tentu berbeda titik didihnya pada suhu kamar, ya, sahabat kimia. Senyawa penting mengandung nitrogen dalam biologi, yaitu ada DNA, RNA, itu perlu juga dipelajari, mungkin ini di level 3, ya. Lalu di protein itu apa? Asam amino, struktur ioniknya, sifat amfoteriknya, ya, C-chiralnya, Zwitter ionnya, ya, wah, titik isoelektriknya, klasifikasi dan struktur asam amino yang esensial saja, ya, yang 20 asam amino itu perlu loh sahabat kimia, ya. Kemudian pemisahan dengan elektroforesis ini pernah, ya, keluar, ya, di tahun OSN tahun berapa sebagai materi ujian praktikumnya, ya. Kemudian rantai polipeptida, ya, protein itu selain mengenal protein struktur primer, sekunder, tersier, kuartener, ya, ternyata protein itu dibentuk dari gabungan polipeptida, ya. Polipeptida dibentuk dari gabungan dari asam amino melalui rantai, namanya rantai peptida, rantai ikatan peptida, ya, membentuk rantai polipeptida, ya. Seperti itu, sahabat kimia. Nah, ini protein sudah Bu Eli bahas tadi, ya. Ada struktur primer, jembatan SS, analisis sekuensi, ya, struktur sekunder, struktur alfa helix, struktur tersier, denaturasi protein, karena perubahan pH, suhu logam atau etanol, ya. Lalu asam nukleat dan sintesis protein, ya, ini ada di kelompok ketiga semua. Ini belajarnya nanti aja, ya, sahabat kimia, kalau sudah menjadi pembinaan terpusat, ya, yang akan menuju ke internasional, ya. Enzim, ya, sifat umum dan pusat aktif, ya, tata nama, kinetika, bla bla bla, ini juga di level 3. Spektroskopi. Nah, spektroskopi ini, ya, Bu Eli kasih info nih sahabat kimia nih, ya. Bocoran nih, ya. Umumnya ini harusnya kalau menurut silabus ini dipelajari di level 3, tapi beberapa kali muncul sahabat kimia, ya, di soal OSP-nya, Olimpiade Sains tingkat provinsi itu sudah muncul sahabat kimia, ya. Oleh karena itu kita perlu belajar perlahan-lahan, step by step, nyicil, ya, sahabat kimia, ya, untuk spektroskopisnya, ya. Nah, sekarang kita ke ini NMR, ya. Ini juga di level 3 spektrometri massa, ya. Nah, ya, sudah selesai ternyata sahabat kimia, 14 lembar, ya, sahabat kimia. Tapi jangan lihat 14 lembarnya, ya, sahabat kimia, sekali lagi boleh tekankan, ya, fokuskan pada materi yang kelompok 1 dulu, ya, kemudian baru 2, dan yang terakhir kelompok ketiga. Nah,
Ini adalah kemampuan dasar teknik kerja laboratorium yang harus disiapkan kalau mau berangkat ke nasional nih sahabat kimia ya. Ini adalah metode pemanasan di laboratorium, menimbang, mengukur massa dan volume dengan timbangan elektronik, gelas ukur, pipet, buret, lampu, volumetri, dan lain-lain ya. Ini adalah kemampuan dasar teknik kerjanya nanti akan dipelajari saat menjadi wakil provinsi ke tingkat nasional. Amin ya. Baik sahabat kimia, itu saja yang bisa Bu Eli sampaikan ya. Sahabat kimia, terima kasih sudah menonton dan mendengar ke video ini ya. Silakan diunduh filenya di bagian bawah. Bu Eli sudah menjelaskan bagian-bagian mana yang di highlightnya ya. Sahabat kimia. Oh ya, ini lihat nih. Bobot nilai untuk ujian praktikum adalah 30-40%. Jadi ini kalau yang peserta nasional perlu perhatikan betul-betul ya. Bagaimana kita harus latihan dulu ya. Latihan apa? Latihan melakukan titrasi ya, latihan teknik kerja laboratorium sebelum berangkat kompetisi tingkat nasional ya. Terima kasih sahabat kimia, selamat mempersiapkan diri, selamat menjalani tes seleksi tingkat kabupaten atau kota pada tanggal 4 sampai 6 April 2023. Salam sukses, salam dan bahagia, Tuhan memberkati. Amin.